Mazmur 100 ayat yang ke-5. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, kita akan baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, Bapak Ibu Saudara, 2 minggu berturut-turut kita sudah belajar tentang atribut Allah. Ya. Yang pertama kita sudah belajar tentang kemahakuasaan Allah, dan kita minggu lalu sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Pendeta Doli tentang kemahahadiran Allah. Dan hari ini kita akan melihat satu poin lagi tentang kebaikan Allah. Nah Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kebaikan Allah atau Allah itu baik, saya pikir kita semua dalam ruangan ini sepakat bahwa Allah itu memang baik adanya, dan bahkan kita bisa katakan Allah maha baik. Dan bahkan tadi lagu-lagu yang kita nyanyikan semua berbicara tentang kebaikan Allah, gembala yang baik dan lain sebagainya. Ada banyak ya, lagu-lagu yang ditulis oleh anak-anak Tuhan yang mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tetapi lagu-lagu yang diciptakan juga Bapak Ibu sebenarnya sangat terbatas untuk mengungkapkan akan kebaikan Allah itu. Tetapi yang jelas, yang pasti adalah Allah itu baik adanya. Tapi Bapak Ibu, pertanyaannya adalah kalau kita katakan Allah itu baik, pasti setiap orang punya pemahaman dan pengalaman yang berbeda-beda dan sangat bervariasi tentang kebaikan Allah. Ada yang mungkin mengatakan Allah baik karena berurusan dengan masalah kesehatan, dia disembuhkan dari sakit. Ada yang mungkin mengatakan Tuhan itu baik karena masalah ekonomi, dia selalu diberkati oleh Tuhan. Ada yang mungkin mengatakan Tuhan itu baik karena dilindungi dan dilepaskan dari bahaya. Dan banyak hal lain lagi yang kita bisa katakan, pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan itu baik bagi saya dan saudara. Tetapi Bapak Ibu sampaikan kepada kita, pengalaman kita dengan Tuhan tidak bisa dijadikan satu standar atau satu ukuran yang mutlak bahwa Tuhan itu baik. Jadi ketika saya katakan saya sudah mengalami pertolongan Tuhan, Tuhan baik bagi saya, Tuhan berkati saya. Jadi Tuhan itu menjadi baik bukan ketika saya menyebutkan Tuhan baik. Memang sebelumnya pada dasarnya Allah itu baik. Tanpa saya mengucapkan Allah itu baik, Allah itu pada dasarnya baik. Meskipun kita katakan Allah tidak baik, tapi Allah tetap baik. Jadi pengalaman kita dengan Tuhan, apa yang kita katakan tentang kebaikan Tuhan, berarti itu menjadi satu standar. Karena memang sebelumnya Allah itu memang baik adanya. Allah adalah sumber kebaikan dan juga standar tertinggi dari kebaikan itu. Dan seorang bernama R.C. Sproul dalam bukunya, dia mengatakan begini, Allah bukan saja Allah yang baik, tetapi ia konsisten dalam kebaikannya. Allah hanya tahu bagaimana harus menjadi baik. Allah bukan hanya Allah yang baik dikatakan, tetapi dia juga adalah Allah yang konsisten dalam kebaikannya. Kita manusia hari ini bisa buat baik, tapi besok bisa saja kita tidak melakukan kebaikan. Tetapi kalau Allah secara konsisten ia melakukan kebaikan. Dan dikatakan Allah hanya tahu bagaimana harus menjadi baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai kebaikan Allah, tentu ini akan satu topik yang sangat-sangat luas pengertiannya. Dan tidak cukup hanya satu kali berkhotbah dan selesai untuk menceritakan tentang kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu,
beberapa teolog kemudian coba mengelompokkan ya, mereka coba mengelompokkan apa saja yang disebut kebaikan Allah itu. Jadi mereka coba buat dalam satu kategori kebaikan Allah itu misalnya gini, kekudusan. Jadi kalau bicara tentang kebaikan Allah itu berbicara tentang kekudusan Allah, berbicara tentang kemurnian moral dari Allah, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang keadilan, berbicara tentang integritas, berbicara tentang anugerah, berbicara tentang ketulusan, kesetiaan, kemurahan, belas kasihan, kasih, dan ketekunan. Ini beberapa poin-poin yang masuk dalam kategori kebaikan Allah. Nah Bapak Ibu, saya tidak akan mengajak kita untuk melihat satu persatu pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk melihat beberapa poin dari pengelompokan yang disampaikan oleh beberapa teolog tentang kebaikan Allah. Saya mengajak kita lihat poin yang pertama tentang kebaikan Allah, yaitu kemurahannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena kemurahan Allah lah, maka Ia memperlakukan semua makhluk ciptaannya dengan lemah lembut dan kasih sayang. Dan bahkan Ia memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Ini berbicara tentang kemurahan hati Allah. Karena kemurahan Allah, maka Allah juga memelihara segala ciptaannya. Dan saya mengajak kita untuk melihat beberapa ayat firman Tuhan yang menuliskan tentang hal ini, bagaimana Allah menyatakan kebaikannya kepada ciptaannya dan bagaimana Allah menyatakan Ia memelihara ciptaannya dengan sempurna. Mari kita lihat beberapa poin, beberapa ayat di sini. Mazmur 149 ayat yang ke-45 ayat yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang. Jadi bukan hanya kepada segelintir orang, tetapi kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Bagaimana Ia menyatakan kebaikannya, pemeliharaannya kepada semua ciptaannya. Mazmur 145 ayat yang ke-15. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Ini lagi-lagi berbicara mengenai kebutuhan hidup yang dicukupkan oleh Tuhan. Mungkin ada yang berkata, ya kalau memang dicukupkan tapi saya kok merasa selalu kurang. Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan saya akan firman Tuhan ini, yang kurang itu sesungguhnya bukan kebutuhan kita. Karena Tuhan berjanji dalam firman-Nya, Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tapi realitanya kita lihat banyak orang yang mungkin tidak merasa cukup. Jadi Bapak Ibu, yang tidak cukup itu bukan kebutuhan kita, tetapi keinginan kita. Keinginan kita itulah yang selalu membuat kita merasa tidak cukup, bukan karena kebutuhan. Tuhan janji dalam firman-Nya dalam Matius pasal 6 Bapak Ibu. Doa Bapa kami dikata, berikanlah makanan kami secukupnya. Itu bicara tentang makanan, apa yang dipakai, apa yang diminum, apa yang dimakan. Jadi yang sebenarnya yang kurang itu bukan kebutuhan kita. Kebutuhan makan kita bisa makan setiap hari, tetapi persoalannya ada kebutuhan, ada keinginan kita yang tidak termasuk dalam kategori kebutuhan, sehingga kita selalu merasa kurang. Jadi dalam perenungan saya ini Bapak Ibu, yang kurang itu bukan kebutuhan kita, karena Tuhan berjanji akan mencukupkannya. Yang kurang itu adalah keinginan kita yang tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Mazmur 145 ayat yang ke-16. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Lagi-lagi ada janji Tuhan di sini tentang kebutuhan hidup. Bahkan dikatakan segala yang hidup, bukan manusia saja yang dipelihara oleh Tuhan, bahkan ciptaan yang lain, binatang, hewan, Tuhan juga menolong mereka, mencukupkan kebutuhan mereka. Matius pasal 5 ayat yang ke-45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Lukas pasal
Pasal 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik. Itu poinnya, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Kita perhatikan dua bagian firman Tuhan ini. Karena yang Matius pasal 5 tadi Bapak Ibu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga yang menerbitkan matahari. Kepada siapa saja Tuhan menerbitkan matahari? Siapa yang bisa menikmati matahari? Apakah hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus? Apakah hanya orang-orang yang setia ke gereja yang melayani Tuhan? Firman Tuhan ini dikatakan bahwa menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kemudian dalam Lukas pasal 6 ini Bapak Ibu, dikatakan bahwa Tuhan juga memberkati orang-orang. Kita perhatikan dalam ayat yang bagian terakhir, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih pun dikatakan Allah baik terhadap mereka. Kejahatan manusia pun tidak mencegah Allah untuk menyatakan kebaikannya kepada manusia. Bapak Ibu, ketika kita baca bagian firman Tuhan ini, ada sesuatu hal yang luar biasa Tuhan nyatakan. Manusia tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap menyatakan kasih kepada mereka, Tuhan tetap menyatakan kebaikan kepada mereka. Walaupun manusia hidup menurut kemauan mereka sendiri, Allah tetap menyatakan kebaikannya dengan menerbitkan matahari, dengan memberikan hujan, dan juga menumbuhkan tanaman yang ditanam oleh manusia. Ini semua menunjukkan kemurahan Allah. Ini masuk dalam kebaikan Allah yang luar biasa. Ini poin yang pertama. Bagaimana Allah menyatakan kebaikannya kepada ciptaannya, bukan hanya kepada orang baik, tetapi kepada orang yang tidak baik pun, bukan hanya kepada orang benar, tetapi orang tidak benar pun juga menikmati semua kebaikan Allah ini. Poin yang kedua, masuk dalam kebaikan Allah. Kalau kita berbicara tentang kebaikan Allah, maka di sana berbicara tentang belas kasihan. Kalau kita membaca Alkitab Bapak Ibu, khususnya dalam perjanjian baru, maka kita akan banyak mendapatkan ayat-ayat yang menunjukkan, yang berbicara tentang belas kasihan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Seringkali bermunculan kata-kata seperti ini. Jadi belas kasihan Allah itu Bapak Ibu merupakan kebaikannya yang ia nyatakan kepada orang-orang yang berada dalam penderitaan atau kesukaran. Kita lihat beberapa ayat tentang hal ini. Matius pasal 20 ayat yang ke-34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Waktu lihat orang itu, dikatakan Yesus tergerak hatinya, menjamah matanya. Nah, ketika itu juga orang itu sembuh. Dia sedang mengalami penderitaan, Tuhan datang memberikan pertolongan kepadanya. Markus pasal 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Lagi-lagi ini berbicara tentang bagaimana Allah memiliki belas kasihan. Melihat orang yang dalam penderitaan, ia menolong mereka. Markus 8 ayat yang kedua. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makan.
Ini adalah ketika Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Ketika dia melihat mereka, orang yang sedang dalam kelaparan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ini adalah kisah ketika Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Yesus melihat janda ini, bagaimana dia menangisi anaknya yang baru saja mati. Dan Yesus membangkitkan anak muda ini. Kebaikan Allah ia nyatakan dengan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang menderita dan orang-orang yang dalam kesusahan. Kalau poin pertama tadi ia menyatakan kemurahannya, dia menyatakan semua kebaikannya kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Pada bagian yang kedua ini, dia menyatakan kebaikannya kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Tuhan hadir dan memberikan pertolongan kepada mereka. Ini membuktikan kebaikan Allah bagi kita. Poin yang ketiga, anugerahnya. Anugerah atau kasih karunia Allah merupakan kebaikan Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kebaikan itu. Kita sudah tahu tentang hal ini, bagaimana Allah mengasihi kita. Alkitab sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwa kita ini adalah orang berdosa, orangnya yang harusnya binasa, yang harusnya dihukum. Tetapi karena kebaikan Allah, ia menyatakan anugerahnya. Karena kebaikan Allah, ia menyatakan anugerahnya kepada kita orang yang tidak layak untuk mendapatkan anugerah itu. Maka ini berarti Bapak Ibu, kalimat ini selalu saya ucapkan, Allah tidak punya kewajiban apa-apa. Kalau kita bicara tentang anugerah Allah, maka di sana kita akan mendapati Allah tidak punya kewajiban apa-apa untuk menolong kita. Atau dengan kata lain, Allah tidak berhutang kepada saya dan saudara. Allah tidak punya hutang kepada kita sehingga Allah harus datang memberi, oh saya punya hutang berapa, saya belum kasih kepada kamu. Kamu sudah buat baik, saya harus kasih kepada kamu. Allah tidak berhutang sama sekali kepada saya dan saudara. Kita ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Jadi waktu kita melakukan satu kebaikan, waktu kita melayani Tuhan, jangan berpikir bahwa saya berhak untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena Tuhan tidak berhutang apa-apa kepada kita. Kalau Allah tidak punya kewajiban dan tidak berhutang untuk kemudian harus menolong saya dan saudara, berhakkah kita komplain kepada Tuhan kalau kita kemudian tidak mengalami hal-hal yang mungkin kenikmatan secara jasmani? Berhakkah kita komplain kepada Tuhan ketika kita mengalami penderitaan, kemudian kita sakit, tidak diberkati oleh Tuhan? Apakah kita berhak untuk komplain kepada Tuhan? Tidak. Karena lagi, Allah tidak punya kewajiban untuk memberkati saya dan saudara. Allah tidak punya kewajiban untuk menolong saya dan saudara. Dia tidak berhutang apa-apa kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang biasa sekali orang munculkan ketika sedang mengalami penderitaan dan kesulitan hidup adalah, mengapa saya menderita? Ini biasa sekali pertanyaan ini muncul Bapak Ibu. Mengapa saya menderita? Mengapa saya susah? Mengapa Tuhan tidak berkati saya? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Mengapa dan tidak ada ujungnya Bapak Ibu. Kalau pertanyaan seperti itu sebenarnya tidak relevan kita tanyakan kepada Tuhan. Tidak cocok kita tanya, kenapa Tuhan tidak berkati saya? Yang cocok saya dan saudara tanyakan kepada Tuhan adalah, mengapa saya hidup sampai hari ini? Mengapa saya masih bisa bekerja pada hari ini? Mengapa saya masih bisa bangun pagi hari ini?
Mengapa saya masih bisa tertawa pada hari ini? Mengapa saya bisa melayani Tuhan pada hari ini? Mengapa Tuhan tolong saya? Harusnya pertanyaan itu yang kita munculkan dalam diri kita. Jadi bukan pertanyaan mengapa saya menderita, mengapa Tuhan tidak menolong saya, tetapi pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri sendiri adalah mengapa Tuhan tolong saya? Itu lebih relevan kita tanyakan kepada Tuhan ketimbang kita bertanya mengapa Tuhan tidak berkati saya. Karena lagi-lagi Tuhan tidak punya kewajiban apa-apa untuk menolong saya dan saudara. Kalau kemudian saya dan saudara ditolong oleh Tuhan, ini berbicara tentang anugerah Allah, bukan? Karena kemurahan hati Allah, karena anugerah Allah, Dia menolong, Dia menyelamatkan saya dan saudara, mengasihi saya dan saudara, orang-orang yang tidak pantas untuk ditolong. Poin yang keempat, kasihnya. Berbicara tentang kebaikan Allah, maka ini berbicara tentang kasihnya. Sebagai bukti bahwa Allah itu baik bagi kita, Ia rela menjadi manusia. Ini mungkin bagi kita satu kalimat yang sudah sangat familiar. Mungkin bagi kita, saya sudah biasa dengan ayat itu, Pak. Tapi Bapak Ibu, mari kita simak ini ayat baik-baik. Allah menyatakan kasihnya kepada kita ketika kita masih berdosa. Tidak ada di slide ternyata. Mari Bapak Ibu, mungkin bisa ditampilkan. Roma pasal 5 ayat yang ke-8, saya ajak kita untuk melihat ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Bisa ditampilkan, Pak. Roma pasal 5 ayat yang ke-20, ayat yang ke-8. Oke. Kita baca bersama-sama. Saya ajak kita untuk membaca bagian ini bersama-sama. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kapan Ia mati bagi kita? Waktu kita masih berdosa. Waktu saya dan saudara dalam keadaan yang berdosa. Bukan kita dalam kondisi baik-baik baru Allah mengasihi kita. Waktu kita dalam keadaan yang berdosa, Ia menyatakan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berbicara tentang kasih Allah, maka kita disadarkan bahwa saya dan saudara dikasihi oleh Allah bukan ketika kita dalam kondisi yang sangat-sangat baik secara rohani. Kita ditolong oleh Allah bukan ketika kita aman-aman, tetapi ketika kita dalam kondisi yang terpuruk, waktu dalam kondisi yang tidak sedang baik dan kita tidak berdaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Waktu itulah Allah datang menyelamatkan saya dan saudara, menyatakan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bertanya kemudian, apakah Allah baik kepada saya? Dengan melihat beberapa poin ini Bapak Ibu, harusnya akan menolong kita untuk berkata bahwa iya, Tuhan baik bagi saya. Meskipun dalam realita hidup yang kita sedang jalani pada masa sekarang ini, kita mungkin sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mungkin saat ini kondisi diri kita, keadaan kesehatan kita sedang tidak baik-baik saja. Keadaan ekonomi kita, pekerjaan kita, apapun itu sedang tidak baik-baik saja. Tetapi ketika saya dan saudara dalam kondisi seperti itu bukan membuktikan bahwa Allah tidak baik kepada kita. Allah tetap baik adanya. Kebaikan Allah itu tidak hanya sebatas Ia memberikan berkat-berkat jasmani kepada kita. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini, jangan pernah melihat kebaikan Allah itu dengan standar berkat jasmani.
Ketika Bapak Ibu melihat kebaikan Allah itu hanya sebatas berkat secara jasmani saja, Bapak Ibu akan menjadi orang yang kecewa ketika ikut Tuhan. Bapak Ibu akan menjadi orang yang kecewa karena tidak melihat dan tidak mengalami berkat-berkat secara jasmani. Kalau kita melihat tadi beberapa poin itu, hanya poin pertama saja berbicara tentang berkat secara jasmani Bapak Ibu. Tetapi poin yang kedua, poin yang ketiga dan poin yang keempat itu berbicara tentang hal-hal secara rohani. Jadi kalau saya mau katakan kepada kita pada hari ini, kalau saya dan saudara tidak melihat dan tidak mengalami berkat-berkat secara jasmani itu dalam kehidupan kita setiap hari pada hari ini, ada kebaikan Allah yang terbesar dengan Dia menyatakan kebelas kasihannya, dengan Ia menyatakan anugerahnya kepada kita yang tidak layak untuk dikasihi. Ia menyatakan kasihnya, Ia berkorban bagi saya dan saudara. Tidak ada orang yang mau berkorban untuk orang yang jahat. Ada mungkin 1-2 orang Bapak Ibu. Tapi pada umumnya, orang berani berkorban ketika dia berjasa kepada satu organisasi atau kepada saya, baru kemudian kita akan berani berkorban untuk dirinya. Tetapi kalau orang yang hidupnya kacau balau, orang yang tidak baik, saya rasa tidak akan ada orang yang mau berkorban bagi dirinya. Tetapi Allah menyatakan itu. Dia datang ke dalam dunia ini, Dia merendahkan dirinya menjadi manusia. Dia rela membatasi dirinya dan bahkan mati di kayu salib hanya untuk menyatakan kebaikannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kiranya dengan kita menyadari 4 poin ini, kemurahan Allah, belas kasihan Allah, anugerah Allah, kasih Allah, akan menolong saya dan saudara untuk menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Karena Allah yang baik itu selalu bersama dengan saya dan saudara. Jangan terkecoh dengan perasaan kita yang berubah-ubah Bapak Ibu. Perasaan kita ini seringkali tidak bisa konsisten menilai akan segala sesuatu. Perasaan kita ini bisa saja berubah-ubah setiap waktu. Kadang kita mungkin merasa bahwa Allah itu terlalu jauh dari kita. Kadang kita merasa satu kekeringan yang sangat dalam, kekeringan rohani. Tapi saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini adalah, ketika kita dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, jangan pernah menghina Tuhan. Jangan pernah memperlakukan Tuhan seperti yang kita mau. Biarlah Dia menyatakan kebaikannya dengan caranya sendiri kepada saya dan saudara. Kalau Allah sudah menyatakan kebaikannya kepada saya dan saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan akan kebaikannya yang Ia nyatakan kepada kita setiap waktu. Tapi yang kedua adalah melayani Dia. Bapak Ibu Saudara, segala kebaikan Allah yang Ia nyatakan kepada saya dan saudara setiap hari, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kembali kita menggunakan itu untuk melayani sesama, melayani orang lain, melayani Tuhan. Jadi ketika Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita, tidak hanya sebatas sampai di situ. Kita nikmati kebaikan itu, oh ya saya sudah menikmati kebaikan itu. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Selalu tujuannya adalah kembali kepada Kristus, kembali untuk memuliakan Dia kalau kita sudah sadar bahwa kita ini sudah menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari saya mengajak setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini, dengan kita belajar tentang kebaikan Allah, menolong saya dan saudara untuk melihat dan menjalani kehidupan setiap hari dengan penuh antusias, meskipun kita tidak akan setiap waktu merasakan kebaikan Allah itu.
Tetapi saya mau katakan dengan tegas pada hari ini adalah Tuhan itu baik adanya dalam setiap waktu.